Annyeong, konbanwa, selamat malam. Hai, kita Communication Club Culture Lounge dan malam ini kita bersama dengan Nia Nia Group atau biasa dikenal dengan Teater Nia Nia. Seperti itu, dari sini ada 6 orang dari kelompok Teater Nia Nia, ada Mbak Dari Upi. Indonesia juga, Kang? Hai, Indonesia juga. Oh, dari UI, dari UI. Hai. Dari UI ya, dari ada Mbak Ukti, ada Mas Nikolas, ada Mbak Gina, terus ada Mbak Kamerlita, dan Mas Angga, dan Mbak Firinika. Seperti itu. Dan ini ada 6 orang, dan kelompok ini adalah penggiat teater dengan menggunakan budaya dan bahasa Jepang, seperti itu ya. Iya. Seperti itu. Hai. Dan di sini ada bersama dengan ketuanya itu Mbak Ukti ya. Oke, Mbak Ukti. Dan ini mungkin sedikit cerita-cerita dulu ya, karena JCC punya adik yang namanya Teater Enjuku, dan Teater Enjuku pernah bekerja sama dengan Teater Nia Nia juga, seperti mulai dari tahun 2015 ya, seperti itu. Dan mungkin di sini yang kenal, yang muka-mukanya yang kita kenal di sini ada Mbak Firin, Mas Angga juga, seperti itu, dan yang lainnya ini baru fresh seperti itu ya, kalau nggak salah ya. Seperti itu ya. Dan di sini ketuanya juga baru, yaitu Mbak Ukti. Terus pertanyaan pertama saya nih, Mbak Ukti, mungkin saya agak bingung. Sekarang namanya benar-benar Teater Nia Nia atau Nia Nia Group? Ini soalnya ada di IG-nya Nia Nia Group, atau mungkin Teater Nia Nia, atau masih sama Teater Nia Nia juga? Sebenarnya begini sih. Sebelumnya kenapa namanya Nia Nia Group itu karena ada beberapa anak-anaknya juga. Nah, kayak Akomoni sama apa yang dance. Nia NYDC dan sekarang. Oh. Iya, nah tapi kemudian diputuskan untuk fokus ke teater aja gitu. Jadi semuanya menyatu jadi ke teater. Jadi semuanya menyatu ke teater ya. Berarti kita panggilnya sekarang Teater Nia Nia ya. Oke. Nah, kalau boleh Aisatsu dulu kali. Aisatsu dulu. Oh, iya, Aisatsu. Oh iya. Aisatsu. Oh iya, kita. saya lupa di sini. Ya, jadi di sini ada 2 MC dari pihak JCC. Di sana sebelah kanan saya ada Kaikiri Sensei, dan saya MC orang Indonesia, Daniel. Hai. Oke, kalau gitu saya serahkan ke Mbak Ukti untuk pengenalan tentang Teater Nia Nia. Hai. Ya, jadi sejarah singkatnya Teater Nia Nia itu terbentuknya pas PK atau Petang Kreatif. Jadi Petang Kreatif itu sejenis event event penampilan pertunjukan teater di lingkungan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya FIB UI. Nah pas itu dibentuknya munculnya bukan dibentuk sih, lebih tepat lagi idenya baru muncul pas bulan Desember. Itu sekitar masa-masa PK itu Petang Kreatif. Nah tapi kemudian mulai meluncurnya bulan Januari tanggal 11 tahun berikutnya ya, 11 Januari 2014. Nah, terus habis itu bikin pertunjukan kecil-kecil dari tahun 2014 itu sampai 2015. Dan fokusnya memang masih di ke PK. Jadi belum terlalu keluar gitu. Nah, pas baru yang 2016 itu mulai aktif keluar, dan kebetulan kan ikut acaranya Enjuku yang lomba musikal terpendek, dan dapat juara 2 dan best actress juga. Iya, dan dari 2016 tuh bisa dibilang mulai berkembang begitu, menyebar kemana-mana gitu. Lalu setiap tahun jadi rajin buat pertunjukan. Dia di 2017 ada Putih Hitam, 2018 ada Tentang Emas, terus 2019 Bangau Kertas, terus yang 2020 ini karena ada corona jadi drama radio. Jadi dari 2016 sudah fokus tiap tahunnya ada pementasan utama ya, seperti itu ya. Wah, hebat sekali. Saya coba agak ditunggu. Jadi dari tahun berapa ya itu Teater Nia Nia di UI? Terbentuknya tahun 2014 resminya. 2014 nih. Jadi Daniel waktu UI, Daniel tahu itu Teater Nia Nia? Saya lulusnya sudah lama. Betul sekali. Jadi waktu itu Daniel belum ada gitu. Tapi Daniel sudah jadi masuk itu masyarakat Peruja, baru tahu kampus diri sendirinya ada yang teater yang seperti begini gitu. Terus di Hato menarik sekali
kegiatannya gitu ya.そうなんですね。Karena jarang-jarang sekali Sensei ada teater basicnya budaya Jepang dan membawakan cerita-cerita tentang Jepang dan kebetulan teaternya ini. これテアトルニヤニヤのネーミングって誰mana? ニヤニヤはこれニヤニヤ? Niya. Betul iniニヤニヤ? ニヤニヤする。最初に私は聞いたときにテアトルニヤニヤでニヤニヤってなんか子供とかやっぱそうなのね。ブトルや。面白いですね。かわいいです。最初はニヤニヤのニコニコからのニヤニヤです。ですね。ニコニコは可愛いんだけどニヤニヤってねちょっとなんかねなんか裏で何を考えてるかみたいな感じ。Niko-niko yang cocok-cocok apa-apa gitu ya. Hai. Hai. Sekarang itu teaternya berapa orang itu membernya? Kurang lebih ada 40 orang membernya. 10 orang. Oke. Terus 40 orang saja. 40 orang saja. 40 orang. 40 orang. Hai. Oke. Terus itu selalu membuat drama ada hubungan Jepang atau bahasa Jepang atau kebudayaan Jepang seperti itu. Sebenarnya ini mungkin lebih cocok ditanyakan kepada penulis yang tiap tahunnya. Penulisnya siapa? Hai, ya saya Gina, saya penulis naskah utamanya di teaternya ya. Ya, jadi sebenarnya untuk kenapa kita teater kejepangan sendiri, memang di awalnya kita mementaskan yang berhubungan dengan budaya Jepang itu, memang benar-benar bersetting di Jepang, budaya Jepang. Tapi lama-kelamaan kita menangkap bahwa Jepang itu, maksudnya spirit Jepang itu tidak selalu hanya berhubungan dengan budaya dan namanya aja gitu, tidak berhubungan dengan stylenya aja. Jadi kita menangkap jiwanya Jepang itu dan kita bawakan dengan setting-setting lain gitu. Jadi awalnya memang Jepang, tapi makin kesini kita menyadari bahwa tidak terkungkung di budayanya aja gitu. Berarti apa sih? Jadi silakan. Dozo, Daniel. Berarti nggak harus dari budaya Jepang, pokoknya dari pembawaan Jepang pun kalian mix dengan mungkin Indonesia, mungkin dari lain gitu loh. Jadinya jadi penampilan teater Nia-Nia seperti itu ya. Iya, karena anime dan manga Jepang pun kan nggak selalu membahas tentang Jepang itu. Nah itu yang kita penasaran kok anime dan manga Jepang bisa tidak membawakan selalu tentang Jepang. Maka kita juga ingin mencoba membawakan spiritnya Jepang itu tidak selalu berhubungan dengan Jepang. Gitu. Kalau begitu saya mau tanya Gina san ya. Kalau begitu teater Nia-Nia banyak orang pikir ini khusus ada yang spesial Jepang ya, spesial Jepang kan. Tapi kalau menjadi arahnya campur oke kali, seperti begitu. Jadi kayak warnanya menjadi tipis toh kan? Tidak pikir seperti begitu, tidak mau terikat atau gimana? Sebenarnya kami berusaha untuk menjadi lebih kontemporer sih, jadi lebih modern gitu. Karena seperti tadi yang saya bahas, anime dan manga Jepang sekarang kan juga tidak selalu membahas tentang Jepang, tapi bukan berarti jiwa Jepangnya itu hilang. Gitu. Bukan berarti jiwa Jepang itu menjadi tipis, tetap itu jiwa Jepangnya itu ada, dan itu yang mau kita salurkan dengan teater ini. Karena begitu tidak mau jadi arahnya tidak mau itu misalnya Amerika atau misalnya China atau misalnya di atau itu tidak ya? Itu tidak. Kami tetap fokusnya ke Jepang. Oh gitu. Jepang karena sensei juga itu guru bahasa Jepang kan, jadi saya ingin sekali mau tahu kalian jadi apa yang mau sampaikan kepada penonton atau fans Nia-Nia? Apa yang mau disampaikan ke penonton? Apa ya? Kami sebenarnya jadi kami kan sebenarnya membawakan kami mau menyampaikan ke penonton bahwa Jepang itu tidak hanya seperti yang kalian tahu yang hanya kimono dan yukata dan samurai dan katana, bahwa Jepang itu luas, bahkan bagian-bagian kontemporernya seperti jiwanya, nilai-nilainya seperti
mungkin ada Zen, mungkin ada naturalisme, mungkin ada yang lain-lain. Itu juga bagian dari Jepang, kedisiplinannya orang Jepang, terus ramah tamahnya orang Jepang. Itu kami salurkan melalui pementasan-pementasan kami. Jadi Jepang itu tidak hanya selalu ya yang mereka tahu kimono dan yukata dan samurai dan ramen dan lain-lain. Jadi Jepang itu luas dan bisa dinikmati oleh banyak orang, tidak hanya yang suka dengan kimono dan yukata dan budaya-budaya tradisionalnya aja itu sih. Atau zamannya tidak kujar-kujar itu zaman Edo atau zaman Meiji atau gimana gitu. Zaman sekarang pun bisa dong itu pemuda-pemudi yang tidak pakai kimono pun itu tetap ada jiwanya Jepangnya. Seperti begitu. Contoh Gina-san gali terus itu mau kasih tahu kepada orang yang lainnya gitu, seperti begitu ya. Iya, begitu. Oke, hai, arigatou gozaimasu. Sangga berminat, sangga menarik to omoimasu. Hai. Hai. Daniel. Oke, hai. Jadi terus pertama mungkin saya tanya-tanya kepada beberapa anggota yang lain kenapa mungkin terjun dan akhirnya komit serius dalam teater berbudaya Jepang di teater Nia-Nia ini. Saya tanya ke teman-teman yang lainnya. Pertama ke Mas Nicholas Leonard seperti itu. Mas Nicholas Leonard ini kenapa masuk teater Nia-Nia dan akhirnya berkarya di teater Nia-Nia? Iya, kalau saya pribadi waktu itu sempat mendapatkan ajakan dari senpai ketika saya masih mahasiswa baru. Jadi lalu saya pikir mungkin boleh coba, karena saya kan awalnya tidak pernah berkecimpung dalam dunia teater, jadi saya coba masuk, lalu jadi teater Nia-Nia tuh seperti ini, seperti itu. Jadi dan ternyata seperti yang tadi Kak Gina katakan gitu, di sini mengajarkan Jepang yang sampai ke detail-detailnya gitu. Jadi tidak hanya membatasi diri dengan sisi Jepang yang terkenal, namun membahas Jepang sampai dalam, yang di situ membuat saya tertarik seperti itu, di mana menambah pengalaman juga, menambah pengetahuan soal Jepang juga, menambah relasi juga. Jadi ada banyak merit yang bisa saya dapatkan. Nah, lebih seperti itu. Oke, terima kasih banyak Mas Mas Leo ya. Oke, selanjutnya ke Mbak Carmelita, ini wakil ketuanya ya, wakil ketuanya. Mbak Carmelita sendiri bagaimana? Jadi pertama kali dulu baru masuk kuliah, kebetulan aku tuh jadi kayak di jurusanku kayak ada kakak kelas yang akan bantuin kita mempelajari kehidupan kampus gitu. Dan kebetulan kakak kelas itu adalah si Mbak Gina ini kayak gitu loh. Dan itu katanya dia lagi mau latihan teater kayak gitu. Pada hari itu latihannya baca naskah aja sih. Simple, baca naskah gitu. Tapi ketika aku datang kayak gitu, aku terkesan gitu loh dengan cara baca naskahnya. Mereka semua serius-serius, tapi pembawaannya tetap menyenangkan kayak gitu loh. Dimana gambaran kita kan kalau misalkan latihan teater kayak gitu, itu mungkin lebih keras ya kayak gitu, kayak serius, harus disiplin dan lain-lain kayak gitu. Tapi di teater Nia-Nia ini ternyata pembawaannya sangatlah menyenangkan kayak gitu loh. Bahkan aku pun yang nggak tahu apapun tentang teater bisa sampai tertarik dan ingin join kayak gitu loh. Terus akhirnya menjadi itu yang Fukubucho ya. Betul ya. Daniel, saya mau tanya, ini Gina-san itu Carmelita-san itu bajunya sama, mungkin semacam baju sama Nicolasen juga sama sepertinya, satu dari penampilannya Bang Aukertas. Jadi ini kami. Jadi baju dari pementasan. Baju pementasan. Kakkoi desu ne. これデザインはやっぱりメンバーですか？デザインはメンバー？メンバーがデザインしました。はい。そうですか。はい、ありがとうございます。はい。Oke, terus selanjutnya dari mungkin Mas Angga dan Mbak Firin, mungkin ini senior ya atau anggota lamanya atau gimana? Jadi mungkin dari Mas Angga lulus. Anggota abadi kayaknya Mas. musik direktornya, silakan Mas Angga. Iya. Iya, jadi kalau ditanya soal awalnya tergabung itu,
dari foundernya tuh kan Nico itu adalah kohai aku di D3 di UI. Gitu, beda 1 tahun di bawah waktu itu. Pas saya masuk lagi di S1 tahun 2014, si Nico itu lagi bikin pementasan, udah mau mentas tuh, kira-kira sebulan lagi baru mentas. Nah, Nico minta tolong, bisa nggak bantuin, ini lagi mau mentas nih. Oh yaudah ayo gitu kan. Terus pas ngeliat pementasannya itu tentang kebudayaan Jepang yang zaman dulu yang masih pakai yukata dan segala macam. Terus juga pas ngeliat kok seru juga nih gitu kan. Terus awalnya cuma bantuin, terus lama-lama bantuin terus, jadinya ikutan aja deh sekalian. Gitu. Itu bukan bantu ya, bukan bantu, sudah kurus ya, serius gitu. Iya. Terus kalau saya boleh tanya nih Mas Niko, apa bedanya ketika mendirect musik mungkin Indonesia atau Barat sama sekarang yang berbudayanya Jepang seperti itu? Mas enggak. Sebenarnya sih kalau perbedaan yang signifikan nggak ada, cuman paling ketukan aja. Paling kita kan misalnya di permainan nadanya, gitu, di pentatoniknya, gitu kan. Terus juga lirik yang dibawain juga kadang-kadang kan waktu itu yang kalau kita refernya ke Kyoku, itu kan beberapa ada yang bahasa Jepang, ada beberapa yang bahasa Indonesia. Nah itu gimana caranya kita motong suku katanya bahasa Jepang dengan bahasa Indonesia terus kita satuin. Itu kan dari pentatoniknya aja udah agak tabrakan, tapi ya dicoba-coba aja lah, jadi seru jadinya gitu. Oke, berarti. Sekarang mau tanya, Daniel. Jadi teater Nia bukan skripsi, naskah. Surindungkar skripsi. Itu naskah semua bahasa Jepang atau Indonesia? Kalau naskah sih masih mayoritas bahasa Indonesia, cuma tergantung situasi. Kayak waktu itu aja kita pakai yang bahasa Jepang juga di saat-saat tertentu juga gitu. Jadi dramanya isinya Jepang, tapi dialognya bahasa Indonesia ya. Dialognya banyak. Terus itu lagu juga ada, tapi lagu kadang-kadang bahasa Jepang, kadang-kadang bahasa Indonesia juga, seperti begitu ya. Betul. Naruhodo ne. Terus itu Angga-san sekarang PJ produser, music producer ya. Hai, betul. Terus Angga-san waktu itu membuat music ya. Music itu ada tidak, karena drama Jepang ya. Jadi ada penasaran atau sambil pikir itu, kalau untuk drama Jepang music pun ada suasana Jepang atau enggak, itu drama Jepang pun music tidak apa, poinnya jazz ke, barat jazz ke, atau samba ke, atau itu apa-apa gitu, seperti begitu, gimana? Kalau saya kebetulan karena pengetahuan di musik yang Jepang tradisionalnya belum begitu banyak, jadi ngambilnya yang populer, Jepang yang populernya gitu. Jadi lebih ke arah pop, modern gitu. Mungkin ada rock gitu. Oke, jadi tidak terlalu terikat ya. Jadi pikirannya jangan sempit ya, lebih luas gitu ya. Iya. Oke, hai, terima kasih. Terus Veronica-san ya sekarang. Terakhir dari Veronica-san. Virin-san, mungkin bisa di-share sedikit. Aja mungkin Mas. Aku di sini sebagai kalau di sininya lebih ke bagian bendahara, jadi bagian pembayaran sih kalau misalnya ada kegiatan. Tapi saya juga rangkap sebagai pemain sih di beberapa pertunjukan gitu. Awalnya masuknya ini ya pertama dari PK dulu, tertarik sama teater. Kebetulan memang saya suka sama Jepang, dikenalin sama Nico teaternya Nia. Kayaknya seru nih ngumpul bareng-bareng juga, sekalian lanjutin lagi yang kegiatan teater yang setelah PK gitu kan masih ada fire-nya tuh, masih pengen main lagi, masih pengen teater lagi. Terus kebetulan ketemu dan dilanjutkan sampai sekarang gitu. Kalau yang lucu sih banyak, apalagi terutama pas lagi kita latihan biasa harian juga kan suka banyak banget kejadian yang lucu. Cuman yang masih sampai saat ini diingat itu yang awal-awal bikin naskah Cool Japan kan, itu dibuatnya inget banget pas lagi hari ketiga gelar Jepang.
Jadi semuanya lagi pada tugas di gelar Jepang, aku sama Niko sambil jagain Tori, ngobrol sama Niko, mikirin pengen ikut yang ini enggak, terus kalian mikir naskahnya gitu. Dan itu videonya yang inget kan yang dikumpulin ke YouTube itu kita cuma bikin video 3-5 menit kalau nggak salah. Itu naskah idenya itu baru dibikin setelah GJ satu hari setelah GJ selesai. Jadi di mana masih boro-boro jotai, dikumpulin, bikin langsung direkam, langsung diupload. Tapi itu kita kayak deg-degan sih, ini sebenarnya bisa lolos atau enggak dengan video cuma 3 menit atau 5 menit ini gitu. Puji Tuhan ternyata lolos kan sampai akhirnya menang juara 2. Kalau segi soal keuangan sih ya, kita kalau setiap kali ada pementasan ada lah ya gitu. Teman setiap pementasan juga mungkin ada isu masing-masing. Betul sekali. Kalau begitu itu kembali Daniel bisa kembali ke Bucho enggak? Bucho Ukti-san. Ini saya mau masuk ke Ukti-san. Boleh. Sensei mau tanya. Pertanyaannya banyak sekali, jadi pasti itu yang setengah jam itu kurang waktu gitu. Tapi boleh deh itu Daniel dulu, karena rencananya harus selesai bertanya-tanyanya. Nanti kalau ada masih waktu tuh Sensei mau tanya-tanya. Paling ini sih, pertama kan tadi kan Ukti-san ketahuan kalau Ukti-san bukan sastra Jepang kan, seperti itu kan. Tapi akhirnya jadi ketua dari teaternya Nia seperti itu. Itu gimana ceritanya? Atau sampai masuk ke teaternya Nia itu gimana ceritanya tuh? Gimana ya? Jadi sama seperti Carmelita, sama seperti Lita, saya juga diundang oleh Mbak Gina dan temannya Mbak Gina untuk masuk ke Nia. Undang kan, bukan di stop kan, bukan dicegat. Karena biasanya ada beberapa senpai yang ayo masukin ini. Iya, sebenarnya saya dari sastra Rusia. Iya. Dan juga sebenarnya joinnya bukan dari kenalannya juga dari komunitas lain gitu, komunitas kucing gitu kan. Terus ketemu, terus ngobrol-ngobrol, terus diajakin, ayo kamu masuk aja ke Nia gitu. Terus masuk kan, terus iseng-iseng ikut gitu, join gitu, latihan gitu. Ih kok seru gitu, terus lanjut terus jadinya seru, ya udah kecebur deh gitu. Terus Mbak Ukti sendiri di itu Nia sebagai pemain juga? Iya, waktu itu pernah ikut main Bang Kertas. Saya jadi tokoh utamanya. Tokoh utamanya. Tapi sekarang tidak ikut main. Kemarin cuma bantuin jadi editor sama ini sih, narator aja. Pas di radio. Kenapa? Sudah tidak ada api yang lainnya. Masih, tapi pengen memberikan kesempatan kepada yang lain dulu. Lebih mengatur lah ya, karena ketua juga ya. Oke. Kemungkinan waktu itu meskipun paksa masuk atau ajak dari senior pakai kalau 1 tahun 2 tahun kalau tempel di satu organisasi jiwanya masuk nih di sini nih. Jiwanya masuk, jadi dagingnya, darahnya menjadi itu Nia sekali gitu. Jadi sampai menjadi itu Bucho atau Bucho seperti begitu. Karena meskipun bukan sastra Jepang ya, karena itu sebetulnya Daniel juga bukan sastra Jepang, tapi yang Enjuku itu teater bahasa Jepang, tapi akhirnya Bucho sampai 8 tahun seperti begitu. Jadi karena jiwa karena kegiatan lama. Kekuatannya ada sendiri gitu. Terus itu lama-lama seperti itu Ukti-san, jadi itu mau memberikan pengalaman saya atau kemampuan saya atau itu mau bantu mereka jadi tambah berkembang seperti begitu ya kepada adik-adiknya. Oke. Jadi di sini udah berenam, udah kasih tentang alasan masuknya Nianya juga seperti itu. Terus saya mau nanya, mungkin melanjutkan yang tadi pertanyaan Sensei tadi kan, Sensei kan hanya mungkin tanyanya baru ke Firin-sang saja seperti itu. Saya mau tanya ke semuanya seperti itu, karena saya juga sebagai pelaku teater juga, jadi mungkin hampir sama perasaannya kepada teman-teman. Ada nggak sih episode-episode lucu menurut teman-teman, lucu atau menarik atau mungkin sedih atau mungkin pengen di-share dari sebagai teater Nia, atau mungkin
tentang anggota, tentang kelompok, tentang pengurus anggotanya bagaimana, ada nggak episode yang menariknya juga mungkin dari Mbak Ukti, Ukti-san, Kamerita-san, Gina-san, Nikola-san. Boleh nggak saya? Boleh nggak saya? Satu. Tentang atur anggota seperti apa? Ada pusing-pusingnya atau gimana? Itu tahu aku bisa. Tentang anggota, jadi Fukubucho kali sekarang. Dari Fukubucho, Kamerita-san itu ada nggak hal-hal yang pusing-pusing itu anggota atur anggota atau kok latihan tapi anggotanya sedikit atau anggotanya lagi gimana gitu jadi pusing tapi akhirnya hari-hari berhasil jadi senang gitu gimana? Itu pasti pernah ya kayaknya mungkin semua teater lain mungkin juga kayak gitu karena mayoritas kan juga sama-sama anak mahasiswa gitu kan mahasiswa dengan kesibukannya masing-masing, nggak cuma ikut teaternya ini aja, bisa aja ada yang ikut BEM, ada yang ikut mungkin kelompok cosplay, toka. Selama bisa, kami tuh selalu coba supaya latihan tuh tetap ada kayak gitu, latihan tetap ada, kita lakuin aja yang udah ada, karena kami percaya kalau misalkan kita lakuin sebisa mungkin pasti nanti ada hasilnya kayak gitu loh. Tapi tetap semuanya coba lakukan dengan senang-senang kayak gitu loh. Jadi sebisa mungkin nggak kayak misalkan kamu telat push up 100 kali enggak ada kayak gitu. Jadi kami kamu juga tahu itu kan belajarnya udah banyak atau mungkin yang udah lulus datang kayak gitu udah kerja segala macam capek terus kita latihan lagi makan tenaga gitu loh. Jadi sebisa mungkin semua kelelahan itu bisa dilampiaskan di latihan ini. Kita bisa seneng-seneng bareng-bareng. Jadi selesai makin fresh gitu loh. Bukannya makin capek, tapi makin fresh kayak gitu loh. Aduh, kalau begitu itu enak ya suasana yang teater di dalam teater ya. Enak itu yang jadi fresh sugar terus jadi capaian-capaian di kampusnya, kantornya itu hilang. Jadi dapat lagi yang suasana atau hasil yang bagusnya gitu. Ya benar. Oke. Terus kalau begitu, Gina-san itu kan orang naskah kan? Iya. Penulis naskah kan? Iya. Itu sensei sering dengar itu banyak itu pemuda-pemudi suka tulis naskah banyak ya, cukup banyak gitu. Ini ada nggak ya, Gina-san sudah membuat itu naskah, tapi dari anggota banyak itu ikannya banyak, jadi pendapatnya banyak, jadi itu, tapi itu aku mau tulisnya seperti ini isinya, atau itu mau share lagi atau gimana, seperti itu tidak ada pusingnya. Iya, jadi kalau kendala sebagai penulis naskah, memang banyak kan ide dari mana-mana. Cuma bagaimana cara menyatukan ide-ide itu menjadi satu pementasan yang akan kita semua puas gitu dengan hasilnya. Yang kita semua akan senang dengan hasilnya. Gitu. Jadi ya aku sebagai penulis naskah juga nanya-nanya ke teman-teman kayak ini endingnya kira-kira gimana sebaiknya, ini kira-kira bagian ini gimana. Jadi pasti dapat input dari mana-mana gitu dari semua yang lain. Aku nggak mungkin bikin semuanya sendiri, nggak mungkin. Terus betul-betul Gina-san maunya itu bukan yang naskah ini bukan yang Gina-san punya sendiri, itu yang teaternya yang punya seperti begitu ya. Iya, terus, itu milik bersama kami semua. Betul sekali. Berarti itu hasil pemuda-pemudi Indonesia ya, jadi ya. Betul sekali. Terus sebetulnya itu Ferin-san, sekali lagi sensei mau tanya. Sebetulnya kalau manajemen itu teater pasti itu yang masalah okane. Yes. Masalah okane. Misalnya tampil kalau membuat itu pementasan di GKJ, okannya harus pakai berapa, terus kita harus kumpul berapa, terus nanti apa gitu-gitu. Itu gimana selalu menyelesaikan masalah seperti itu gimana? Kalau kayak untuk awal-awal pas lagi pentas di GKJ itu kita ngumpulin dananya lumayan gencar sekali ya. Tiap hari ke danus, ada yang ikut acara, bahkan tapi ada juga sih beberapa kayak dari alumni yang kasih sumbangan gitu. Misalkan ini buat bantuin nih kalau misalkan ada yang kurang gitu. Itu sangat membantu sekali. Itu sama ada juga yang
dari kas anggota memang ada susah sih buat ditariknya masing-masing ya, karena kan ada kebutuhannya masing-masing. Tapi ya kita pastikan lagi, ini kan acara kita bareng-bareng, kita juga harus susah bareng-bareng, kumpulin duitnya bareng-bareng, jadi nanti hasilnya juga memuaskan untuk semuanya gitu. Di intinya sih di situ. Kalau untuk susah senang cari uangnya sih ya kita semua udah pernah lewatin lah yang namanya jualan makanan tiap hari, kadang nggak laku, kadang akhirnya dibeli sendiri. Tapi yang penting tujuannya kan untuk mengumpulkan uang supaya kita bisa pentas intinya. Toいうことはフィレンさんはnanti sekarang sudah jadi orang kerjaですけども, nanti kalau ada adik-adikku itu teaternya membuat itu pementasan di GKJ lagi atau gimana gitu, sumbang ya, jadi sumbangan gitu. Pasti kalau kita yang untuk alumni juga. Tapi justru itu saya sukanya yang itu Sensei, kalau misalkan benar-benar progresnya dari bawah masing-masing bareng-bareng, karena biar tahu pengorbanannya untuk tampil itu nggak tampil doang gitu loh, tapi memang kita membuatnya dari awal, jadi pas selesai itu pasti kayak wah selesai, seperti kayak senang banget gitu karena rintangannya banyak. そうだね、確かにね、ボトルスカリーとテアトルって本番nya ya itu yang jadi hari H cuma 2 jam di atas panggung. Tapi bukan targetnya itu deh, bukan target 2 jam ituだよね。prosesnyaだよね。proses sampai hari H-nya これが走るだよね。sebetulnyaね。itu latihan ke, itu kumpulan ke, promosi ke, terus itu memperhatikan kesehatan. Jangan ya 1 hari sebelumnya ada yang luka atau ada yang sakit jangan itu kan ya. Tapi hari H sudah selesai dengan baik itu, 本当に嬉しいgitu ya. Terus kalau begitu, yang terakhir dari Sensei ya, Angga san dan itu Nicholas san. Itu sebetulnya dari tahun yang lalu kita sebagai kalian sebagai itu performer da yo ne, main music ke, main itu yang sandiwara ke, tidak bisa di atas panggung atau tidak bisa di depan orangnya, itu stres tidak, gimana? Iya, biasanya saya juga kalau itu pasti ada gugup gitu kan depan panggung, apalagi kalau misalnya main live. Itu biasanya sebelum naik panggung saya biasanya muter-muter dulu di backstage buat ngilangin paniknya, gugupnya gitu. Pasti muter-muter, pasti ngilang dulu tuh sebelum jam pentas tuh pasti hilang dulu buat menyendiri. Terus habis itu udah tenang baru kita perform. Gitu. Tapi Angga san itu gugup atau itu yang doki-dokinya ya, doki-doki itu jadi bisa nikmati kan, kita itu orang yang performance itu yang doki-doki pun itu nikmati kan. Tapi iya, betul. Sekarang 1 tahun ini karena itu COVID-19 jadi kita tidak dapat kesempatan itu yang tampil di atas panggung ya. Itu sedih tidak ya? Nicholas san juga ada pendapat atau enggak, gimana rasanya? Iya, sedih banget nggak bisa pentas live gitu kan. Kemarin juga yang terakhir kita bikin drama radio itu juga kan bikin lagunya kayaknya aduh nih harus enak nih dibawain ke panggung nih gitu, tapi kita online gitu. Jadi ya tapi nggak apa-apa, kita nikmatin aja, namanya juga proses yang harus kita hadapi kan. Jadi ya enjoy aja. Tahan dulu ya. Nicholas gimana? Nicholas? Kalau dari saya juga sebenarnya kurang lebih sama kayak Bang Angga. Jadi tahun ini nggak bisa pentas, iya sedih banget. Bahkan sebelumnya sebelum kita menetapkan naskah untuk drama radio itu ada maksudnya beberapa naskah yang wah ini naskahnya bagus nih kalau bisa dipentasin, tapi dipentaskannya itu harus langsung gitu, tidak bisa di drama radio kan, itu sayang banget. Jadi kayak ya udah ya udah di stop dulu aja lah, dipak dulu aja. Ya di stop dulu aja. Stop dulu, nanti bisa matang lagi itu yang waktu tuh bisa membantu yang matang lagi. Oke. Mungkin lihat foto-foto dulu Sensei, foto-foto dari teaternya nih. Mungkin dari Kak Fadri silakan di-share. Mau sekali. Wah. Ya masih ingat ini. Seperti konser di Kumamoto nih. Ini gen pertama nih. Iya, ini batch pertama. Batch pertama. Ini yang bisa cerita mungkin Bang Angga. Niko san? Bukan ya?
Necktieの人Bukan, bukan, Sensei. bukan ya? Bukan. Sensei salah Itu pikir. Afif. Afif yang necktie. Yang Afif-san. Yakuza mabuk itu Sensei. そう、なんかね、ヤクザ覚えてる先生。あとね、これネクタイをこうやって頭にしてる人がいるね、なんか。はい、そう。次見てます。これ覚えてますよ、これもすごく先生。はい、これね。これもアヤナでしたね。インターコンチネンタルでしたね。OK。Terus. これスマイルだ。Ya, smile dapat banyak. Begitu interkontinental. Terus ituね、jurinya dari teater koma ya sebetulnya. Rangga. Iya, Mas Rangga. Iya, hai. Senangnya di atas panggung. Ini penampilan. Ini putih hitam. Putih hitam ya. Putih hitam. Ini yang paling baru kemarin kok nggak salah ya? Ini yang di GKJ. Bukan, ini 2017. Oh, ini di KJ ya? Iya. Di GKJ ya? waktu itu baru pertama kali tampil di GKJ. Iya. Gimana betul, rasanya? Yang putih hitam ini. Apa ya, seru banget. Campur aduk. Iya. Deg-degan, seru, megah banget ya, pokoknya macam-macam deh. Ada kejadian aneh-aneh juga sebelum tampil, tapi untungnya selesai dengan benar ya. Karena di teater ada yang dewa teater ya. Dewa teater. 劇場の神様とかね、演劇の神様がいるから、いろんな意地悪をするのよ。意地悪とか。kadang-kadang ngetes. テストね、あだ。Terus itu その劇団は強いですか、メンタルは大丈夫っていうのを見るのよ。ね、OK。ファンポプレイね。はい。Ini penampilan di luar ya sepertinya. Ini penampilan di luar ini di Mangga 2 Square waktu itu diundang sama acara Jepangan. Kita bawain Kyoku juga waktu itu di panggung kecil. Nikmati sekali ya suasananya ya. Menyenangkan. Oke, berikutnya. Ini latihan ini. Ini lagi latihan. Lagi latihan biasa. Lagi latihan ya. Latihan biasa. Ini berdoa bersama dalam satu lingkaran, selalu mengaitkan tangan ke setiap orang. Penting sekali ya. Di atas pangan. Carmelita Sang. Iya, Lita Sang sebagai tokoh utama juga. Ini pada pementasan? Ini tentang emas. なんか日本人みたいだね、みんな。日本人に見える。Iya, itu juga latihan. Ini juga pas latihan ya. Kalau saya boleh tanya, rasionya laki-laki perempuannya berapa banyak ya di teater ini? Kayaknya banyak yang perempuan deh. Kayaknya banyak perempuan. Rata-ratanya itu teater perempuan lebih banyak des. Ini kimono ya, kimono terus hakama. Kalau ini hakama. Ini Ukti-san yang kanan. Oh, ini Ukti-san. Ini Ukti-san. Tidak kelihatan. Buncul. Oh gitu. Hai. Halo. わからないですね、こうジルバーブかぶってるとね。はい。Hai. Ini berarti pas apa ya? Namanya ya Bang Kertas tahun 2019. Oke. Lalu ada juga ya kalau karena saya follower setia teater Nia juga. Kalau nggak salah selama masa pandemi ini Nia juga ada project kan membuat seperti animasi itu. Itu bisa sedikit dijelaskan dari Ukti-san mungkin? Iya, jadi sebenarnya kami kan ingin beroperasi juga walaupun dalam pandemi. Jadi memutuskan untuk membuat drama radio. Kita juga dikumpulin dulu naskahnya. Ayo nih kita ada pengumpulan naskah gitu kan, punya ide gak gitu. Terus habis itu dikumpulin naskahnya, kita rapat. Gimana ya kira-kira enaknya terus pengen tampil gitu. Terus akhirnya ya udah bikin drama radio aja gitu. Jadi kita tetap berakting tapi dalam suara.
Dalam suara ya. Ada videonya ya yang dikasih ya. Boleh di-share sebentar, Fadri? Itu trailer singkat teaser. Trailernya ya. Oke. Oh. Oke, trailer suaranya tidak ada tadi. Tadi saya ada sedikit. Suara bicaranya tidak ada ya? Enggak. Iya kan tidak ada trailer saja. そうなの。なんかでもラジオドラマなんでしょ? Kalau ラジオドラマPinggir Sekali Sensei dengar dialognya. Itu berarti gambarnya dari tim teater Nia juga berarti kan? Iya. Kumpul itu yang kemampuan semua ya. Oke. Hai, mungkin ini yang terakhir karena kita sudah nggak sadar kita udah cukup lama juga. Mungkin yang terakhir, mungkin dari harapan dari teman-teman teater Nia untuk kedepannya seperti itu mungkin bisa di-share. Mungkin ada juga open recruitment mungkin yang nonton mungkin bisa langsung join juga. Silakan mungkin. Dari Bejo ya. Untuk kedepannya sih kami sama seperti yang biasanya. Jadi setiap ada project atau acara pementasan kami akan buka gitu seluas-luasnya. Dan kalau misalnya mereka merasa nyaman, mereka boleh bergabung ke Nia. Karena biasanya kan untuk mereka sendiri kan karena Nia ini cukup berkeluarga gitu, keluarga banget kan di rumah. Jadi kami berharap bareng dulu, kerja bareng, lalu kalau misalnya mereka nyaman, kita bisa bersenang-senang bersama gitu di Nia. Harapannya juga untuk kedepannya orang-orang untuk mau mencoba dan berani gitu ekspresikan di Nia. Gitu. Ya kami semua bisa membuat orang Nia suruh. Nia suruh. Kalau boleh tanya, ini untuk khusus mahasiswa UI aja atau luar boleh juga? Oh, enggak, luar boleh juga kok, ada. Oh, luar boleh juga. Oke, berarti buat yang bangga kertas yang foto tadi orangnya dari luar betul. Iya, dan dia anggota Nia. Oh gitu. Oke, berarti orang. Bagi teman-teman yang nonton video nih, kalau misalnya tertarik dengan teater budaya Jepang, orang Indonesia tapi yang mengoperasikan, silakan langsung join ke teater Nia. Silakan follow juga IG-nya di Instagram ya, seperti itu. Jadi nanti biar tahu perkembangannya kalau misalkan sudah ada open recruitment seperti itu, Okti-san? Daigakshi saja. Daigakshi harus mahasiswa saja atau bebas siapa saja? Enggak, bebas kok. Bebas. Jadi SMP SMP とか ibu-ibu. Iya. Enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Yang penting satu visi ya. Mau bersenang-senang bersama-sama kita teater dalam hal yang menyenangkan. Oke. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sekali kepada Teater Nia sudah bergabung pada JCC Culture Lounge. Mudah-mudahan kita kedepannya bisa bekerja sama lagi seperti itu. Oke, akhir kata dari Sensei ada lagi sudah oke Sensei? Hai, mau honton masih ada banyak question tapi waktunya tidak ada. Hai, iya. Jadi mudah-mudahan kita bisa bekerjasama lagi dan berdiskusi ria lagi. Kalau gitu, akhir kata saya Daniel dan Kaikiri Sensei mewakili JCC mengucapkan terima kasih banyak. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Hai, arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Nia. Terima kasih banyak, arigatou gozaimasu.